Shalom. Pagi hari ini saya percaya kita semua datang di tempat ini dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Kita bersyukur karena pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kepada kita kesempatan indah untuk kita datang beribadah kepada Tuhan secara offline. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kita boleh menerima semuanya itu. Dan lebih dari itu, saat ini kita ada sebagaimana ada. Kita masih diizinkan Tuhan untuk bergerak, bernafas. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk satukan hati di hadapan Tuhan. Kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akui hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh ada sebagaimana ada. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Engkau Allah kami yang sangat baik, luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Terima kasih. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan syukur kita akui di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Secara pribadi mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Segala yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah senantiasa kepadanya karena Dia baik, sangat baik dalam segala perkara hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan indah pagi hari ini Tuhan. Kembali Engkau berikan untuk kami datang Tuhan di rumah ibadah ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri akan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kami bagi Engkau. Kami siap Tuhan untuk memberikan telinga rohani, mata rohani kami, hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan menguatkan dan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah pagi hari ini sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kita semua yang siap untuk diberkati, kita perkatakan bersama-sama. Amin. Luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan biarlah hanya kepada Dia kita mau senantiasa bersyukur. Dan hanya kepada Dia kita mau menyerahkan sepanjang kehidupan kita. Karena kita ini adalah anak-anak-Nya. Kita nyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan dengan satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu
Yesus Kristus Tuhan yang menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita akan arahkan hati kepikiran kita hanya kepada firman dan kebenarannya. Saudaraku, hanya kepada Tuhan Yesus saja kita mau datang dalam segala keadaan kehidupan kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita. Hanya dari Tuhan Yesus datang pertolongan buat setiap kita. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Inilah kami Tuhan. Kami mau dengar, terimakan kebenaran-Mu Yesus. Makasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembuh
Inilah pengakuan kami Tuhan, Engkau penolong dan perisai bagi kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini karena Engkau kami jadikan perisai dan penolong. Terima kasih untuk kasih setiamu, kami boleh ada di minggu yang keempat di bulan Agustus, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh merupakan dupa yang harum bagi Engkau. Dan saat ini jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik Tuhan, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi jatuh dalam tanah hati kami dan berbuah-buah dengan lebatnya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah hamba-Mu, di tengah-tengah kami semua. Engkau tahu kami yang datang pagi ini, mungkin dengan pergumulan, dengan masalah, dengan sakit penyakit, dengan beban yang berat. Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami. Kami pulang dengan sukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jika Engkau hadir, kami boleh melihat sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh beribadah secara onsite walaupun hanya beberapa orang karena kebahagiaan besar masih takut lebih suka di rumah ya. Tapi kita bersyukur saudara kalau kita boleh ada ya, bisa mengikuti ibadah tatap muka ya, ibadah di rumah Tuhan. Beda dengan rumah di online. Kalau online biasanya seringkali kita ibadah tetapi seringkali kita seenaknya ya, mungkin pakai daster, sambil makan, sambil minum. Tapi kalau di sini kita khusus, kita persiapkan hidup kita persiapkan hati kita. Dan saya percaya ini saudara memperoleh kemenangan untuk bisa datang ke ibadah di tempat ini. Karena saat-saat ini kalau kita melihat bukan semakin baik ya, tapi kita bersyukur saat ini di Semarang sudah turun peringkatnya jadi dari 4 menjadi 3. Tentunya dengan 50% dan 50 orang ya, tapi kita bersyukur. Kalau saudara ada, berarti saudara dikasih kesehatan, kekuatan sama Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah pada saat ini ya saudara. Kita akan belajar dari firman Tuhan pada pagi ini, rahasia untuk menerima pertolongan Tuhan. Kalau namanya rahasia, biasanya nggak dikasih tahu ya, tapi kita akan belajar apa sih rahasianya untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan. Mungkin selama ini saudara sudah berdoa, saudara sudah berpuasa, bahkan mungkin melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup, kok belum dengar doanya ya. Kita akan belajar dari Raja Hizkia. Apa sih rahasianya untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan? Saya ingat sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya bisa bikin cookies. Orang Manado bikin cookiesnya macam-macam bagus-bagus ya saudara. Saya dikasih resep sama ibu mertua saya dulu membuat cookies sampai sekarang saya lihat di toko-toko belum ada ya. Dan dia berkata, kenapa tante nggak buat? Kalau saya buat dulu saya lihat banyak sekali yang pesan dan cookiesnya tanpa bahan pengawet, dia bisa bertahan berbulan-bulan, tetap enak, renyah ya saudara ya. Dan itu rahasianya dia harus istilahnya membakar dengan matang dan ada beberapa lain dari yang lain. Ya saya lihat di Swiss, saya lihat di rumah toko roti excellent tidak ada saudara, itu belum pernah ada ya. Dan saya bersyukur ya, itu banyak yang pesan, tapi kadang-kadang saya berpikir saya sudah tua nggak bisa. Mereka berkata kasih tahu rahasianya ya, saya kasih tahu tapi tetap saja lain ya, berbeda ya untuk buatnya rahasia. Tapi saat ini apa sih rahasianya kalau Raja Hizkia bisa menerima pertolongan Tuhan? Kita baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 7. Hizkia sakit dan disembuhkan. Saya percaya saudara tentu sudah mendengar ya, sering kali membaca. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 7. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa, kiranya Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya.
Baliklah dan katakanlah firman kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Saudara, saya percaya cerita tentang Hizkia ini saudara semua sudah ngerti. Oh ya, berdoa lalu disembuhkan. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang pertolongan dan mujizat Tuhan yang dialami oleh Raja Hizkia. Saya percaya kita semua juga merindukan pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa rahasianya untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan seperti Hizkia? Kok begitu? Kalau orang disuruh bilang, ya orang yang kena COVID sekarang selalu bertanya, waduh pasti lewat ya. Orang kena COVID mesti apalagi sudah masuk ICU. Wah, padahal umur kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Kalau memang belum waktunya mati, walaupun harus pakai ventilator, ya banyak juga sih yang sembuh ya. Tetapi kalau memang udah waktunya mati, tidur aja bisa mati, cuma jatuh aja bisa mati ya saudara. Memang umur kita tuh di tangan Tuhan, tapi seringkali manusia saat ini begitu penuh dengan ketakutan. Apalagi kalau kena COVID, wah wislah lewat-lewat ya. Sebab memang firman Tuhan di dalam ayat mengatakan apa yang kamu takuti itu yang akan mendatangi kamu. Jadi kalau kita takut setengah mati, belum apa-apa mati kena ketakutan, bukan kena COVID. Kita mati kena ketakutan, stres, imun kita turun, akhirnya betul-betul terjadi. Coba kalau orang yang nggak tahu ya, ada beberapa jemaat juga dikatakan waktu dia seperti itu, ciri-cirinya seperti COVID, tapi dia nggak mau di swab ya, dia jalani aja biasa. Akhirnya tenang, pikir flu biasa, badan sakit semua, luar biasa. Tapi karena dia tidak tahu itu COVID, dia bisa melewatinya. Tapi kalau disuruh di swab enggak deh. Kalau saya tahu itu COVID, waduh belum apa-apa, takut mati kena ketakutan, bukan kena penyakit biasanya manusia. Tetapi ada beberapa hal penting yang menjadi kunci pertolongan dan mujizat itu terjadi. Kita akan belajar beberapa hal penting sehingga mujizat dan pertolongan itu terjadi. Yang pertama ayat 1 ya dari ini. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Suruh nyampaikan pesannya saudara. Raja Hizkia percaya dan tidak ragu akan firman Tuhan. Dia percaya. Wah, waktu dia mendengar itu, dia tidak menyampaikan pesan kepada keluarganya, tapi dia memalingkan mukanya ke tembok, dia berdoa. Ayat 5 berkata seperti ini. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dia percaya. Pada saat dia dikasih tahu pesan kepada keluargamu karena engkau akan mati, dia percaya. Lalu dia menangis meminta belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan engkau lihat aku nih udah hidup benar, hidup baik di matamu. Tuhan mendengar. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Hizkia, balik lagi, katakan dia gak akan mati. Pada hari ketiga dia akan ke rumah Tuhan. Itu juga terjadi karena dia mempercayai. Raja Hizkia percaya dan tidak ragu akan firman Tuhan. Seringkali kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita meragukan apa betul Tuhan mau menyembuhkan saya, apa betul Tuhan mendengar doa saya, apa benar ya. Saudara, saya ingat ini terjadi kepada almarhum suami saya. Pada waktu itu kami belum menikah ya, sudah tukar cincin. Suami saya levernya sudah membengkak ya, sudah besar seperti orang hamil 5 bulan ke atas. Dokter internis mengatakan ini harus opnam. Kalau tidak opnam, dia akan meninggal. Orang-orang yang besuk berkata, wah kasihan, masih muda sudah mau jalan. Istilahnya orang sana bilang mau jalan itu mau meninggal ya. Dia mendengar seperti itu, dia memalingkan mukanya ke tembok. Dia berdoa, Tuhan
Engkau yang memanggil hamba untuk ke Jawa. Istilahnya kalau di sini Pulau Jawa selalu walau di Jakarta di mana dibilang Jawa. Masakan aku belum berbuat sesuatu untuk engkau, engkau sudah memanggil saya pulang. Ampuni segala dosa dan kelemahan saya rindu. Tolong sembuhkan saya supaya saya bisa melayani. Dia ceritakan itu kepada saya. Lalu malam itu dia merasakan satu tangan yang besar memegang perutnya yang gendut, dia saudara yang perutnya besar. Pelan-pelan perut itu menjadi kempes, hanya dalam 1 minggu kembali normal. Dan memang benar, selama kami menikah hampir 42 tahun, itu tidak pernah kambuh. Tetapi kena efek daripada lever, dia punya imun tubuh itu rendah. Jadi kalau dia flu, saya mungkin dengan anak saya 3 hari sembuh. Dia membutuhkan waktu paling sedikit seminggu sampai 10 hari baru sembuh. Imun tubuh dia itu sudah lain. Makanya waktu kena COVID saya percaya dia lewat. Karena sulit dia, karena imun tubuhnya sudah berbeda. Kakak saya baru bilang kemarin, wah sebetulnya ada obat memang mahal. Yang membangkitkan bisa membangkitkan imun tubuh untuk yang pernah penyakit-penyakit keras gitu. Saya bilang saya kok nggak dikasih tahu ya, saya nggak ngerti. Tapi saya perkatain memang semua jalan Tuhan. Dan banyak orang-orang, dan saya melihat di situ bukan hanya 15 tahun. Dia 40 tahun dikasih Tuhan, dia 41 tahun. Dari umur 30 waktu dia kena sampai dia dipanggil pulang. Bukan 15 tahun. Dia berkata, Tuhan saya rindu ya untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan memang dia tidak pernah menyimpang karena mungkin kekurangan, dia harus bekerja di luar, tidak. Kalau saya mau kerja aja dibilang gak usah, kita hidup dari Tuhan. Jangan berpikir untuk mencari tambahan di luar ya. Kita hidup karena saya sudah janji sama Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan apapun. Resikonya kami terima dan kita tetap melayani. Dan Tuhan izinkan bukan 15 tahun. 41 tahun lebih ya saudara. Jadi yang pertama, kenapa Hizkia bisa menerima pertolongan Tuhan? Rahasia yang pertama, Hizkia percaya dan tidak ragu akan firman Tuhan. Dia berkatakan, balik. Ya saya suruh balik lagi, bilangin. Kamu hari ketiga akan kembali. Saudara, kalau kita mendengar dan mau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 3. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3 berkata, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, dia percaya lalu dikatakan, jika kamu mendengar dan melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapanku, maka keadaanmu akan menjadi baik dan lanjut umurmu. Jadi Hizkia percaya, dia mau melakukan perintahnya. Mazmur 119 ayat 18 berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Pemazmur berkata, Tuhan, firman-Mu itu tuh sesuatu yang meneguhkan imannya. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janji menghidupkan aku. Jadi kalau kita dalam keadaan susah, kita ingat janji Tuhan. Tuhan berkata saat sakit, oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Pada saat aku lemah, Tuhan berkata, aku menopang kehidupanmu. Janji Tuhan itu menghidupkan kita, menolong kita. Pada saat kita tidak berdaya, merasa sendirian, kamu tidak sendirian, jangan kamu takut, aku ada bersama dengan kamu. Aku selalu menopang kehidupanmu, janjimu yang menghidupkan aku. Pada saat saya seorang diri, ya saya merasakan seperti itu dan mereka berkata, Bu Tommy kok semenjak ditinggal Pak Tommy kok biasa aja kayaknya ya, malah mungkin tambah lemu ya di rumah terus. Saudara, siapa sih yang nggak kehilangan? Semua pasti kehilangan. Tapi saya percaya apa yang saya punya, apa yang saya miliki itu semua milik Tuhan.
Suami yang Tuhan berikan kepada saya itu juga titipan Tuhan. Kalau Tuhan sudah waktunya, Teni sekarang saya mau ambil lagi. Ya, karena itu adalah pinjaman yang saya pinjamkan kepada kamu dan saat ini saya ambil. Apa kita bilang, jangan Tuhan, ya nggak bisa. Ya udah, ya kita terima dan kita berkata terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pinjamkan saya, berikan saya seorang suami yang mengasihi saya selama 41 tahun lebih. Dan sekarang Tuhan mau ambil lagi, saya bersyukur karena dia masih dalam iman kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau saya Tuhan panggil juga, saya bisa bertemu dengan dia lagi ya di rumah Bapa di surga. Anak-anak daripada Roni Pati Nasarani berkata, ayah yang saya kasihi meninggal. Secara manusia, saya mengasihi ayah saya. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saya berdoa untuk orang-orang yang lain. Kok mereka disembuhkan? Tetapi untuk ayah saya, kok doa saya seakan-akan lewat begitu saja. Tapi saat itu Tuhan berikan dia pengertian. Ya, dia berkata, kalau apa yang kamu punya itu semua titipan. Pada saat pemiliknya mau mengambil kembali, apa kita jangan? Oh jangan, ini enggak boleh. Kita dikasih pinjem selama kita hidup di dunia. Dan pada saat dia mau ambil kembali, ya kita harus berkata apa dong? Pada saat kita dipinjemin barang atau handphone, boleh kamu pakai seenaknya. 3 bulan kemudian dia datang, oh saya ambil. Walaupun dengan segala barangnya itu kosong, saya ambil lagi. Kita bilang apa? Oh jangan, enggak bisa dong. Terima kasih, sudah dipinjamkan. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Kita berterima kasih kalau Tuhan sudah meminjamkan atau memberikan saya seorang suami yang baik. Dan saat itu dia dipanggil pulang dalam keadaan iman yang sedang beriman sungguh kepada Tuhan. Saya berkata terima kasih Tuhan. Saya boleh bahagia dengan suami saya selama 42 tahun. Hampir 42 tahun. Dan saat ini Tuhan ambil kembali. Kita tidak akan menjadi murtad dan menyalahkan Tuhan. Kita akan selalu bersyukur apapun terjadi. Seringkali kita lupa apa yang Tuhan berikan. Itu kita merasa itu kita memiliki, padahal kita hanya dipinjam. Kita hanya dipinjami, nggak tahu berapa lama ya. Kita belajar di sini. Dikatakan dengan inilah penghiburanku dalam sengsaraku, janjimu menghidupkanku. Yeremia 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Ya saudara, yang pertama kita harus percaya dan tidak ragu akan firman Tuhan. Rahasia untuk menerima pertolongan Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua dengan jelas berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ya, Hizkia berdoa dan minta atau berseru kepada Tuhan. Dia meminta dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menggenapi hidupnya. Seringkali kita nggak mau berseru kepada Tuhan, saudara, tapi kita belajar untuk kita berseru kepada Tuhan sehingga kita boleh melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7-11 saya akan bacakan hal pengabulan doa. Mintalah akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita seringkali lupa ya, dikatakan kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, dikatakan kalau kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Inilah yang jadi pegangan suami saya almarhum waktu dia sakit. Dia ingat firman Tuhan ini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau.
Dia berseru dengan segenap hati, Tuhan, dengan rendah hati, aku datang kepadamu mohon belas kasihan. Dan Tuhan menyembuhkan dia. Kalau kita baca di dalam Ratapan 2 ayat 18 dan 19 dikatakan, Ratapan 2 ayat 18-19, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putih Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kamu berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung jalan. Berteriak, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Jangan kita pikir, udah doa kok Bu Tommy, saya udah doa ya, sekali, 2 kali, 3 kali, udah. Pada saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, iblis dengar nggak? Dengar. Iblis berkata, wah kamu doa belum didengar toh, aku bisa memberikan sesuatu kepadamu. Apa yang kamu minta bisa. Tapi tentu buntutnya belakangnya nggak enak. Karena iblis selalu memberikan sesuatu tapi ekornya tidak enak. Tuhan berkata sabar, tunggu, aku akan beri. Tapi iblis berkata, aku dengar apa yang kamu inginkan. Ya, pada saat kita mungkin berdoa untuk anak kita yang belum dapat jodoh, Tuhan berikan dia jodoh. Apa iblis nggak dengar? Iblis dengar. Iblis kirim ya, daripada anakmu orang payu, nih ada. Beda agama, orang popo, terima. Buntutnya apa? Tidak happy, tidak bahagia. Tapi Tuhan berkata, tunggu, aku akan sediakan Andreas, bukan Abdullah ya. Tapi kita pikir ada daripada anakku jadi omongan wong ya, jadi omongan orang. Wis orang popo karo Abdullah ya orang popo, ya enggak. Saudara akhirnya apa? Tidak happy, tidak bahagia. Yang dia terima adalah hal yang tidak baik. Seringkali Tuhan mau kita sabar dalam menantikan jawabannya. Di Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau hidup kita sudah berkenan, sudah benar melakukan semua perintah Tuhan, saya percaya kita akan terima apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kita. Rahasia untuk menerima pertolongan Tuhan, yang pertama, percaya dan tidak ragu akan firman Tuhan, berdoa. Yang kedua, berdoa dan meminta atau berseru kepada Tuhan. Yang terakhir, rendahkan hati dan dirimu di hadapan Allah ketika menghadapi kesulitan. Ayat 3, rendahkan hati dan dirimu ketika menghadapi kesulitan. Jadi kita harus merendahkan hati dan diri kita ketika menghadapi kesulitan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia merendahkan hati. Dia seorang raja, nggak berkata, oh panggil dokter yang terkenal, panggil tabib yang terkenal. Ya, dia sebagai seorang raja, tentu banyak tabib di situ. Tidak. Dia merendahkan diri. Dia menyadari umur manusia ada di dalam tangan Tuhan. Dia memohon belas kasihan daripada Tuhan. Rendahkan hati dan dirimu di hadapan Allah ketika menghadapi kesulitan. Raja Hizkia menangis di hadapan Allah, tanda menyerah dan merendahkan diri. Pertolongan dan mujizat itu terjadi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu terjadi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar dari orang-orang Ninive yang Tuhan tolong ketika merendahkan diri bertobat kepada Tuhan, kita baca di dalam Yunus. Kitab Yunus pasal 3 ayat 5 sampai 10 saya akan baca. Orang Ninive percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninive, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang-orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat
dan dari kekerasan hati yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-menyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, kalau kita melihat Yunus diperintahkan Tuhan pergi ke Ninive, tapi Yunus lari ke Tarsis. Ya, dia mau supaya bangsa Ninive kalau bisa dihancurkan, ya, karena dia salah satu bangsa mungkin yang tidak baik dengan bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan kembali mengirim Yunus melalui perut ikan, dimuntahkan di kota Ninive, sehingga dia diperintahkan Tuhan untuk memberitahukan, mengadakan penginjilan di kota Ninive. Saudara, kalau kita tanya siapa dalam penginjilan, guru-guru sekali minggu ditanya siapa yang sekali menginjil orang bertobat, pasti jawab Petrus. 1 kali menginjil 3.000 orang bertobat. Yunus 1 kali menginjil seluruh negeri bertobat, bahkan binatang-binatang berpuasa, minta belas kasihan. Tapi kita satu jiwa bertobat, kita bersuka cita. Tapi Yunus waktu kota Ninive bertobat, dia marah, ya. Dia marah kepada Tuhan, kenapa Tuhan gak jadi menghukum kota itu? Saudara, Yunus sekali dia berbicara, ya, ber-KKR, seluruh negeri itu bertobat dan Tuhan menggagalkan rencananya untuk memusnahkan kota Ninive. Kalau kita tanya siapa sih yang paling banyak memenangkan jiwa? Oh, Petrus, sekali bertobat, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Yunus sekali khotbah, bertobatlah engkau bangsa Ninive. Mereka merendahkan diri, seluruh negeri bertobat. Yunus enggak senang. Malah dia berkata, Tuhan, bukankah aku sudah berkata, aku enggak mau Tuhan kirim. Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Pasti tidak dirancangkan, tidak jadi. Ya, saudara, aneh ya, orang kita seringkali kalau satu orang bertobat aja kita bersuka cita. Tapi ini seluruh negeri bertobat. Dia marah, ya, dia marah kepada Tuhan. Seringkali kita pun berbuat seperti itu, kita berdoa meminta. Kalau mungkin ada orang yang menjengkelkan kita, kalau bisa, oh Tuhan, engkau hukum orang itu, kok bikin jengkel saya terus, ya. Tetapi Tuhan berkata kan, jangan kamu melawan kejahatan dengan kejahatan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Doakan mereka. Tuhan berkati orang itu. Susah, saya pernah membaca, kenapa orang ini menderita satu penyakit. Karena orang ini menyimpan kepahitan. Kalau saudara menyimpan kepahitan, yang nomor satu saudara dulu yang akan menderita. Kenapa? Tiap hari, aduh orang itu kok bikin jengkel saya terus. Aduh, kenapa saya berdoa Tuhan hukum kalau bisa ya. Kita mau seperti penghukuman adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Kita doakan dia, Tuhan ampuni dia, berkati dia supaya dia bisa membayar. Mungkin kalau dia punya utang, membayar kepada saya. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan. Waduh, orang ini waktu disuruh mendoakan itu, wah dia mengucapkannya susah setengah mati. Dia bencinya setengah mati, tapi pada waktu dia bisa melepaskan pengampunan, penyakitnya sembuh. Kenapa? Karena satu penyakit, zat yang ada di dalam tubuh yang membuat kita tidak bisa mengalami kesembuhan. Karena ada akar pahit di dalam hidup kita. Tapi begitu kita bisa melepaskan pengampunan, sukacita Allah mengalir memenuhi kehidupan kita. Dan kita menjadi sembuh. Seringkali kita melupakan hal itu. Jangan kita jadi seperti Yunus ya, tapi kita seperti Hizkia. Dia Hizkia dikatakan dengan jelas. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 berkata, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 5C. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati, bukan orang yang congkak, ya. Kalau orang yang congkak Tuhan gak kasihi, tapi orang-orang yang rendah hati Tuhan pasti kasihi. Karena itu biarlah saudara kita belajar saat ini. Mungkin kenapa doa kita belum didengar oleh Tuhan? Karena ada kesepahitan di dalam hidup kita, masih ada hal-hal yang menyangkut yang belum bisa kita ampuni. Kelihatannya enggak apa-apa, baik-baik saja, tetapi di dalam hati belum bisa melepaskan pengampunan yang sebenarnya. Tapi kita belajar mendoakan orang yang menyakiti kita.
Dikatakan dengan jelas, kalau untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat itu nyata bagi hidup kita. Contohnya Yesaya 37 ayat 1. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Pada saat Raja Hizkia mendapat ancaman dari Raja Asyur, dia itu merendahkan diri. Setiap dia mendapat ancaman, dia merendahkan diri. Dikatakan dengan jelas, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya, merendahkan diri. Ya, ketika aku melepaskan, dikatakan Raja Hizkia disembuhkan Tuhan, umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Hasil dari 3 cara itu, yaitu dia disembuhkan, juga dia berdoa dengan sungguh dan rendah hati, lalu dia juga dilepaskan. Ya, Tuhan memagari kota itu. Tuhan memagari kota itu, dikatakan dengan jelas, saudara. Kalau kita baca ayat yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninive, bukan ini saya baca yang tadi saya, sorry, 2 raja-raja. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi selain dikasih umur panjang, dia juga dikasih keamanan. Kita seringkali merasa takut kemana-mana. Saat ini ketakutan membuat kita menjadi khawatir, menjadi kematian itu karena ketakutan, bukan karena COVID. Saudara takut, ya, itu membuat saudara menjadi stres. Imun tubuh saudara turun, akhirnya saudara tidak happy. Tapi kalau kita mau datang merendahkan, melakukan 3 hal ini, Tuhan akan memagari hidup kita, memagari kota kita, memagari lingkungan kita, memagari keluarga kita dari tangan Raja Asyur, dari tangan COVID, ya, dari penyakit COVID. Tidak akan menyerang kehidupan kita. Kalau kita mau merendahkan diri, berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan. Mungkin sudah berkata, kalau memang berdoa, kenapa Pak Tommy meninggal? Memang sudah waktunya, ya. Sudah waktunya, caranya bagaimana, ya terserah Tuhan. Saat ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Anggota MPL di Jawa Tengah ini, 3-3 sudah nggak ada. Ya, sampai saya berkata, Pak Gideon, bagaimana ini? Pak Tommy sudah nggak ada, diangkat Pak Kisnanto sebagai penggantinya. Lalu Pak Kisnanto belum lama meninggal. Sebelumnya Pak Robi, ya. Pak Robi, anggota MPL juga meninggal, saudara. Lalu nggak lama lagi Pak Kisnanto lebih muda lagi meninggal. Ya, mungkin saat ini cuma tinggal 1, Pak Paulus yang diangkat baru, ya. Masih kurang 1 lagi. Secara manusia, kenapa Tuhan izinkan mereka? Kan pendeta-pendeta kena apa? Kena bersosialisasi, saudara. Kita nih COVID itu dari virus, ya. Virus itu benda mati, tapi kumpul di manusia. Karena manusia kita nih pembawa, bertumbuh. Jadi melalui kehidupan kita, jadi dia berkembang biak. Jadi mungkin sudah berpikir, kok banyak pendeta mati? Apa Tuhan gak bisa lindungi? Bisa, bukan gak. Tapi sudah waktunya Tuhan. Tugasnya di dunia sudah selesai. Rumahnya di surga sudah jadi. Mahkotanya sudah tersedia. Jadi Tuhan bilang, kamu, aku lihat kesetiaanmu. Kamu sudah selesai tugasmu di dunia. Sekarang pulang, ya. Enak. Kita yang di dunia ini yang masih harus berjuang. Jangan, wah Bu Tommy kenapa? Banyak, saudara, banyak pastor, banyak juga pandita-pandita, banyak juga romo-romo, banyak juga ustadz-ustadz yang dipanggil Tuhan. Memang udah waktunya. Sekarang ini memang bukan karena hanya COVID, memang sudah waktunya. Kita harus pakai prokes kesehatan. Oh, semua umur di tangan Tuhan, lalu kita hidup seenaknya, itu namanya mencobai Tuhan. Kita harus tetap melakukan prokes kesehatan dengan ketat, ya. Di mana dikatakan memang pemerintah mengatakan kita sudah level 3 saat ini, tapi tetap kita harus menjaga jarak, pakai masker, jangan cari mati seenaknya keluar lalu dikatakan kena, wah saya dicobai Tuhan. Bukan, saudara yang cari itu namanya, ya. Kita belajar sini. Jadi hasil dari 3 hal itu, Raja Hizkia disembuhkan Tuhan dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan memagari kota ini dari tangan raja. Percaya bahwa Allah memperhatikan dan peduli dengan hidupmu. Dia mau menolong kita apabila kita tidak ragu akan firman-Nya, berdoa dengan sungguh dan rendahkan diri
dan hati kita di hadapan Allah, maka terimalah pertolongan itu menjadi bagian hidup kita. Amin. Ya saudara, kesimpulan kita harus percaya dan tidak ragu akan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita percaya yakin Tuhan sanggup. Berseru kepada Tuhan, merendahkan hati. Hasilnya kita bisa melihat pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu fokuslah hanya kepada Tuhan dan engkau akan menerima pertolongannya. Jangan fokus kepada segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Biarlah renungan ini boleh menjadi pegangan. Apa rahasianya kalau sampai saat ini kita belum menerima pertolongan Tuhan? Kita introspeksi diri, kita koreksi diri, dan kita berkata, Tuhan ampuni saya. Jika saat ini saya belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya, sehingga saya belum menerima janji firman-Mu. Amin. Saya undang pemain musik. Saya undang singer. Kita menyanyikan satu lagu, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Karena semua rencana Tuhan itu baik bagi kita, orang yang percaya. Bukan yang tidak baik. Tapi seringkali yang membuat tidak sukses dan berhasil rencana Tuhan gagal kena pemberontakan kita, kena ketidaktaatan kita, kena kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri. Amin. Dapat melihat walau kita tidak bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi saudara yang mau percaya dan bergantung berharap kepada Dia. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Nyanyi
Roh Kudus. Terima kasih Bapa Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau selalu ada bagi kami walaupun saat ini kami belum bisa melihat. Kami tetap berharap Tuhan Engkau ada dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Bukan kami hanya dengar, kami rindu mendapat bagian seperti Hizkia. Engkau tolong, Engkau lepaskan Tuhan, Engkau sembuhkan. Kami rindu Tuhan menjadi bagian hidup kami. Karena itu ampuni kami. Jika selama ini kami belum mempercayakan seutuhnya hidup kami kepadamu, kami masih ragu, masih bimbang. Bahkan kami khawatir saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar kuasa Roh Kudus terus berkarya dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Baik yang datang pagi ini atau online di rumah Tuhan ibadah secara online. Engkau juga memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang sedang mengalami pergumulan berikan kemenangan kepada mereka. Yang baru kehilangan suami mereka yang mereka kasih. Ibu mereka yang mereka cintai Tuhan. Engkau juga memberikan menjamah mereka, berikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Ajar mereka mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena bukan rancangan kecelakaan yang Engkau sediakan bagi mereka, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau jamah hati-hati mereka Tuhan yang merasa kosong karena kehilangan orang-orang mereka yang kasih kena COVID Tuhan. Engkau jamah. Engkau pulihkan kesehatan mereka, Engkau pulihkan hati mereka untuk tetap dekat kepadamu, untuk tetap melekat kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Engkau jamah mereka satu persatu. Engkau tolong Tuhan, kami terus membawa anak-anak-Mu yang masih sakit. Kami menyerahkan keluarga Bapak Joko Santoso ke dalam tangan-Mu. Engkau pelihara, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Bapak Suyato Tuhan yang menurut rencana harus mengadakan kembali Tuhan. Ceknya Tuhan, Engkau jamah kesehatannya. Kami serahkan Bu Kastama, kami serahkan Bu Kanti. Maculan Tuhan, Engkau tahu anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Bapak Hardi, Bu Etika Amin, anak-anakmu yang sudah lanjut usia, lawatan-Mu atas mereka Tuhan. Engkau tolong Bapak Budiono Hadi Pranoto, Bapak Ibu Nuni Tuhan. Engkau tolong bangkitkan iman mereka untuk meraih pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga mereka disembuhkan sebagai Hizkia disembuhkan. Mari itu menjadi bagian hidup mereka. Engkau tolong mereka yang mungkin tidak bisa hamba sebutkan satu persatu. Tapi hamba mengerti keadaan mereka Tuhan. Biar Engkau tolong penghiburan-Mu atas mereka. Yang mulai letih lesu, Engkau pulihkan kesehatan mereka. Yang saat ini mulai malas, ampuni mereka Tuhan. Berikan mereka keberanian, ada roh takut kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar damai Allah ada hadir dalam seluruh umat-Mu. Mereka boleh pulang dengan sukacita maupun yang mereka berada di rumah. Tuhan pulihkan Bapak Pranadi kesehatannya, Engkau jamah pulihkan mereka dalam usia lanjut. Engkau tolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang terlibat pelayanan pagi ini. Apapun yang kami lakukan bagi Engkau, WL Singer, pemusik, apapun yang kami lakukan, Engkau tidak sia-siakan mereka, jeri lelah mereka. Engkau akan memberkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Tuhan berkati kami semua, dan jika sebentar anak-anak membawa persembahan, baik persembahan syukur, tantangan maupun persembahan persepuluhan, Engkau membalas dengan berlipat kali ganda. Di tengah-tengah kekurangan mereka belajar mengembalikan milik-Mu. Itu yang menyenangkan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Memberkati seluruh pekerjaan mereka, usaha mata pencarian mereka, kebutuhan mereka. Engkau mencukupkan. Dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang merayakan ulang tahun kemerdekaan pada bulan ini. Berikan roh hikmat, akal budi kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta para menteri kabinetnya Tuhan. Berikan roh hikmat kepada mereka untuk menanggulangi, mengatasi
pandemi yang sedang ada, juga ekonomi yang mungkin melejit. Tuhan turun, Engkau tolong Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang dipulihkan, dan kami boleh melihat Engkau dipermuliakan. Terima kasih kami diizinkan untuk memulai ibadah pada minggu ini. Kami percaya Engkau juga memberkati Tuhan seluruh aparat yang ada, baik Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota, Bupati maupun RT RW. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka tetap melayani pekerjaan mereka sebagai aparat pemerintahan. Karena itu saudara, angkat kedua tanganmu. Diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan anak cucumu, diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, kemanapun engkau pergi. Berkat Tuhan mengikuti engkau. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara, selamat pulang. Ibadah minggu depan tetap seperti ini. Kalau saudara yang belum divaksin, tolong divaksin. Kita tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Tuhan memberkati kita semua.